Orang-orang yang sibuk dengan postingan, padahal amal-amal yang tidak harus orang lain tahu, ciri-ciri itu. Belajar merahasiakan amal sebagaimana merahasiakan aib. Punya aib tidak ditutup-tutupi. Harus ada amal yang kita tutup-tutupi. Kalau semua amal diketahui orang, berarti memang sibuk dengan penilaian orang. Boleh ada yang diketahui, tapi lebih banyak amal sunnah yang tidak diketahui. Di TV Malaysia pernah terlihat ibu-ibu sholat duha. Sedang sholat duha bersama anaknya yang SD. Telepon bunyi, kering. Dek, ibu sedang apa? Sedang sholat duha, Bu. Aduh, bahagia. Allah. Karena tetangga jadi tahu. Selesai sholat. Anak baik, anak pinter, ibu sayang. Karena bahagia tetangga jadi tahu. Suatu saat sholat maghrib, sholat asar, 5:30. Sedang sholat, telepon bunyi. Kering, ibu ada, nak? Ada. Tegang. Lagi sholat nih. Sedang apa? Sedang sholat asar, tante. Selesai. Kamu ngomong. Berarti dia lebih sibuk dengan diketahui orang daripada diketahui Allah. 2, jangan selalu ingin dilihat orang. Ada orang, tidak ada orang, bagi orang ikhlas sama, bagi orang tidak ikhlas tidak sama. Ada orang bagus, tidak ada orang tidak bagus. Ini ciri-ciri ini. Kalau sholat sendiri, gesit. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Atahiyatun barakatuh salawatu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak ada orang. Gesit, tangkas. Giliran ada orang, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Subhanallah. Udah cukup nih, udah agak lama ya. Udah agak lama nih, cukup ya. Sami Allah. Acting. Lagi sholat sendiri tahajud. Sedih, tapi ada suami, ya Rob, tolonglah keluarga kami. Air mata dibiarkan mengalir, padahal itu sisa menguap. Tapi diatur supaya ini acting, gak diterima. Hati-hati, ada orang, tidak ada orang, sama atau tidak. Kalau ada orang baik, tidak ada orang tidak baik, ciri-ciri itu. Tidak ikhlas. 3, ciri latihan yang ketiga adalah jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Dengar ya, kalau dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, pasti bukan karena Allah. Karena orang ikhlas, puji, caci, ember jatuh sama. Hanya getaran udara yang merambat ke telinga. Kalau dipuji Dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, pasti karena mulut orang dia berbuat. Bu, Pak, saya sudah nyobain takdir dipuji-puji, udah gitu ada takdir dicaci maki, udah. Demi Allah nih saya bersumpah ya, dipuji rame-rame, dikagumi rame-rame, dihormati rame-rame, jauh lebih bahaya
dibanding dicaci maki rame-rame. Karena kalau kita sudah menikmati pujian, edik, nagih, pengen dipuji terus. Dan itu pasti letih orang yang senang dipuji. Kenapa? Karena orang tidak mungkin semuanya menyukai kita. Luqman Hakim membawa anaknya, nak ke pasar, siap beh, bah, ayo kamu naik. Anak naik, bapak nuntun. Sampai ke sebuah bukit, orang lihat, ini anak kurang ajar nih, ha? Masa dia naik, bapaknya nuntun, nggak tahu sopan santun nih anak. Salah. Anak turun, bapak naik. Sampai bukit kedua, ketemu lagi sekelompok orang. Ini si bapak tega. Masa dia naik, anak nuntun, gak punya perasaan. Salah. Bapak naik salah, anak naik salah. Kalau gitu berdua. Naik berdua. Sampai bukit ketiga, ketemu dengan sekelompok orang. Ini manusia tidak berperi kekeledaian. Keledai satu dinaikin duaan, zolim. Salah lagi. Akhirnya turun dua-duanya, dituntun sampai pasar. Kata orang pasar, ini orang blow on, punya keledai nggak dinaikin. Begitulah. Kata bapaknya, nak sini, itulah manusia. Kalau hidupmu hanya ingin dinilai dan dipuji manusia, persiapkan dirimu letih sepanjang waktu, sengsara sepanjang hayat. Karena manusia pasti beda-beda. Selamat menderita bagi siapapun yang sibuk pengen dipuji oleh manusia. Ali bin Abi Thalib mengatakan, semua kepahitan sudah kurasakan. Zuktur mararati kullaha falam ajid amarra minal hajati ilan nas. Kepahitan seluruhnya sudah kurasakan dan tidak ada yang lebih pahit dalam hidup ini selain berharapnya hati kepada manusia. Makanya hati-hati, makin ingin dipuji, dihargai, dikagumi, makin sering sakit hati. Jelas? Bu, jelas? Kalau mau dandan di rumah, dandan saja. Tidak harus selalu nanya, Mas, gimana penampilan saya? Suami kan bingung, mau ngomong apa? Ngomong cakep, enggak begitu. Ngomong jelek, enggak tega. Ya wes, Bu, kamu ini kayak kesemek. Begitulah, itu solusinya. Perlukah kita ingin kelihatan rapi? Boleh. Kita rapi untuk menghormati, bukan untuk dipuji. Makin ingin dipuji, makin sengsara. Ingin kelihatan langsing, tahan napas. Jadi kekurangan oksigen. Bu, jangan takut jadi tua. Ya Bu? Kenapa? Karena sudah jadi. Ibu tidak bisa remaja terus. Mustahil. Walaupun ibu pakai pakaian SMA, kalau dulu lucu, kalau sekarang lebih lucu. Jangan memaksakan diri, akan ada batasan, nggak bisa direkayasa lagi. Mungkin waktu muda rada centil, ya. Ada yang suka pakai bulu mata palsu, ini saya tidak mau ikut campur ya. Tapi saya suka membayangkan, bulu mata palsu itu kan beban bagi mata, betul? Iya kan? Standarnya bulu yang ini dikasih beban bulu mata palsu. Kalau di dunia lelaki itu seperti pakai barbel, Bu.
Tiap kedip begini, siap-siaplah, satu ini berotot, atau kalau sudah tua, kelelahan otot. Bisa jadi merem terus, nggak kuat ngangkat. Kenapa sih harus pakai bulu mata palsu, bulu hidung palsu? Hidup penuh kepalsuan begitu. Untuk dipuji siapa? Mau dipuji Allah, gak mungkin pakai kepalsuan. Ya, just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok. 4. Jangan ingin dihargai. Makin ingin dihargai, makin sakit hati.